Hai semuanya, ada satu hal yang sering kita lupakan dalam hidup ini. Manusia pada dasarnya akan memprioritaskan sesuatu yang membuat mereka merasa penting, nyaman, atau bernilai. Banyak orang berusaha keras untuk diprioritaskan orang lain dengan cara yang salah, seperti pura-pura sibuk, terlalu mengalah, atau bahkan memaksakan diri supaya dianggap. Padahal, semakin kita terlihat memaksa, semakin orang lain justru merasa kita tidak memiliki nilai lebih. Rahasianya ada pada bagaimana kita memperlakukan diri sendiri dan bagaimana kita menghadirkan diri di hadapan orang lain. Begitu kita menguasai hal ini, orang akan secara alami mendahulukan kita tanpa kita harus meminta. Coba, perhatikan orang-orang yang tampak selalu dihargai. Mereka tidak selalu kaya, tidak selalu berpenampilan paling mewah, atau paling pintar. Namun, ada sesuatu yang membuat orang lain rela meluangkan waktu, mendengar perkataan, bahkan mendahulukan kepentingan mereka. Itu bukan sekadar keberuntungan. Itu adalah hasil dari kebiasaan, sikap, dan cara mereka menempatkan diri. Dan kabar baiknya, hal itu bisa dipelajari siapa saja. Pertama-tama, orang akan memprioritaskan Anda ketika mereka melihat Anda tahu apa yang Anda inginkan. Kebanyakan orang ragu-ragu, bimbang, atau sekadar mengikuti arus. Mereka berkata iya padahal tidak mau. Mereka setuju padahal di hati menolak. Orang yang seperti ini biasanya tidak terlalu dianggap serius karena terkesan tidak punya pendirian. Sebaliknya, ketika Anda tahu apa yang Anda mau, tahu arah yang ingin dituju, dan menyampaikannya dengan jelas tanpa ragu, orang akan lebih menghormati. Mereka akan lebih mudah menyesuaikan diri karena tahu Anda memiliki arah. Itu sebabnya orang yang tegas dan konsisten sering lebih diprioritaskan. Lalu ada juga hal lain yang tak kalah penting, kemampuan mendengarkan. Mungkin terdengar sederhana, tapi dalam dunia yang penuh dengan orang sibuk bicara, sosok yang benar-benar mau mendengar terasa langka. Ketika Anda mendengar dengan sungguh-sungguh, orang merasa dilihat, didengar, dan dihargai. Dari situ muncul ikatan emosional yang kuat. Orang cenderung lebih peduli pada mereka yang membuatnya merasa penting. Jadi, jika ingin diprioritaskan bukan berarti harus selalu bicara atau menunjukkan siapa diri Anda. Kadang justru dengan memberi ruang pada orang lain untuk mengekspresikan dirinya, Anda akan jauh lebih dihormati dan dipandang bernilai. Selain mendengarkan, konsistensi juga menjadi faktor kunci. Bayangkan ada dua orang, yang pertama sering janji tapi tidak ditepati, yang kedua jarang janji tapi sekali janji selalu ditepati. Siapa yang lebih dipercaya? Jelas yang kedua. Prioritas lahir dari rasa percaya. Jika orang percaya pada Anda, otomatis mereka akan menempatkan Anda di daftar utama. Mereka akan merasa lebih aman ketika berurusan dengan Anda. Itulah kenapa membangun reputasi kecil-kecilan, misalnya selalu tepat waktu, tidak membatalkan seenaknya, atau menyelesaikan apa yang sudah dimulai, akan berbuah besar dalam jangka panjang. Hal berikutnya yang sering tidak disadari adalah cara Anda membawa diri. Orang yang tahu bagaimana menghargai diri sendiri, biasanya akan lebih dihargai oleh orang lain. Jika Anda sering meremehkan diri, berkata, "Ah, saya tidak bisa apa-apa," atau selalu menempatkan diri di posisi paling rendah, jangan heran kalau orang lain pun akan melihat Anda dengan cara yang sama. Sebaliknya, ketika Anda punya kepercayaan diri yang sehat, bukan arogan, tapi sadar akan nilai diri Anda, orang lain pun akan merasa perlu memprioritaskan. Ingat, orang akan melihat Anda sesuai bagaimana Anda melihat diri Anda sendiri. Selanjutnya, ada satu hal yang sering menjadi pembeda, kejujuran dalam berinteraksi. Dunia ini penuh dengan basa-basi, kepura-puraan, dan wajah palsu. Orang yang berani jujur, bahkan dalam hal kecil sekalipun, akan lebih mudah mendapat tempat di hati orang lain. Tapi jujur tidak berarti menyakitkan. Jujur berarti tulus, tidak ada maksud tersembunyi, tidak ada manipulasi. Ketika orang tahu Anda bukan tipe yang suka bermain dua wajah, mereka akan merasa aman. Rasa aman ini yang membuat mereka rela menempatkan Anda lebih dulu dibanding yang lain. Di sisi lain, untuk diprioritaskan orang lain, jangan lupa juga bahwa hubungan adalah soal timbal balik,
Anda tidak bisa hanya menuntut diprioritaskan sementara Anda sendiri tidak pernah memberi prioritas. Orang akan merasa enggan jika mereka merasa hanya dijadikan alat. Maka, mulailah dari hal sederhana. Ingat ulang tahun orang terdekat. Tanyakan kabarnya. Bantu ketika mereka kesulitan. Saat orang merasakan kepedulian tulus, mereka akan membalas dengan kepedulian yang sama, bahkan lebih besar. Banyak orang berpikir untuk diprioritaskan, mereka harus selalu tampil kuat dan tidak boleh terlihat lemah. Padahal justru ketika Anda berani menunjukkan sisi manusiawi Anda, orang bisa lebih dekat. Seringkali orang merasa lebih nyaman pada mereka yang tidak berpura-pura sempurna. Dengan begitu, tercipta hubungan yang lebih dalam, dan dari situ prioritas lahir. Karena orang akan lebih memilih mendahulukan mereka yang punya ikatan emosional nyata ketimbang mereka yang sekadar formalitas. Ada juga satu hal yang membuat orang menaruh prioritas besar pada Anda, kemampuan memberikan nilai. Apapun bentuknya, apakah itu ide yang bermanfaat, solusi di saat orang lain bingung, atau sekadar energi positif yang membuat suasana jadi lebih baik, orang akan menghargai itu. Setiap kali Anda memberi nilai lebih, orang akan menempatkan Anda di tempat penting, karena manusia pada dasarnya selalu mencari hal yang bisa menambah kehidupannya. Jadi, jangan ragu untuk terus belajar, berkembang, dan menjadi pribadi yang memberi manfaat. Ketika berbicara soal diprioritaskan, jangan lupa pula pentingnya batasan. Orang yang punya batasan jelas biasanya lebih dihormati. Misalnya Anda tidak bisa dihubungi seenaknya ketika sedang bersama keluarga, atau Anda tidak menerima perlakuan tidak sopan. Itu bukan berarti Anda keras kepala, melainkan menunjukkan bahwa Anda tahu bagaimana menjaga diri. Orang yang tahu menjaga dirinya biasanya lebih dihormati daripada mereka yang selalu iya pada semua hal. Dan ketika orang menghormati batasan Anda, mereka juga akan lebih sadar untuk menempatkan Anda di posisi penting. Apakah ini semua berarti kita harus selalu berusaha agar orang lain memprioritaskan kita? Tidak juga. Justru kuncinya ada pada keseimbangan. Anda tidak perlu mengemis prioritas. Yang penting adalah menjadi pribadi yang bernilai, bisa dipercaya, tulus dan konsisten. Ketika itu sudah Anda lakukan, prioritas akan datang dengan sendirinya. Melakukan hal-hal kecil dengan tulus seringkali justru menjadi alasan seseorang memprioritaskan kita. Misalnya, ketika Anda menepuk bahu teman yang sedang cemas, atau sekedar mengirim pesan menanyakan kabarnya di waktu ia tidak baik-baik saja, hal itu meninggalkan kesan mendalam. Orang mungkin tidak selalu mengingat semua ucapan kita, tapi mereka selalu mengingat bagaimana perasaan mereka saat bersama kita. Perasaan yang aman, dihargai, dan diperhatikan itulah yang membuat mereka secara otomatis ingin menempatkan kita di urutan teratas dalam hidup mereka. Namun, yang sering luput kita sadari adalah bahwa diprioritaskan orang lain tidak bisa dicapai hanya dengan sekali tindakan. Ini adalah akumulasi dari kebiasaan, cara kita berperilaku sehari-hari, dan bagaimana kita membangun citra diri. Orang akan menguji kita secara tidak sadar. Mereka melihat apakah kita konsisten atau hanya sesekali saja baik. Mereka memperhatikan apakah kita benar-benar tulus atau hanya mencari keuntungan. Dan begitu mereka menemukan bahwa Anda adalah sosok yang bisa diandalkan dalam jangka panjang, prioritas itu akan datang dengan sendirinya. Ada juga satu prinsip penting, jangan pernah menunggu untuk dihargai baru bertindak. Banyak orang menunda memberi yang terbaik karena berpikir, kalau dia nggak peduli sama saya, kenapa saya harus peduli? Pola pikir seperti itu justru membuat hubungan jadi dingin. Sebaliknya, jadilah orang yang terlebih dahulu menunjukkan kepedulian. Tentu bukan berarti Anda harus terus-menerus mengorbankan diri, tapi dengan memberi sinyal positif lebih dulu, Anda membuka pintu agar orang juga membalas dengan prioritas. Salah satu contoh sederhana bisa dilihat di dunia kerja. Karyawan yang selalu datang tepat waktu, menyelesaikan tugas sebelum deadline, dan bersikap ramah, biasanya lebih mudah diingat atasan ketika ada kesempatan promosi dibanding karyawan yang selalu menunda atau asal-asalan. Itu bukan soal siapa yang paling pintar, tapi siapa yang konsisten menunjukkan sikap bisa diandalkan. Dalam kehidupan sosial pun sama. Orang yang selalu hadir saat dibutuhkan akan lebih diprioritaskan dibanding mereka yang hanya muncul saat senang. Kalau kita tarik lebih jauh, ada satu hal mendasar. Manusia secara alami ingin merasa berharga. Jadi ketika kita bisa membuat orang lain merasa berharga, kita secara otomatis menempati ruang khusus di hati mereka. Caranya bisa sederhana.
seperti mengingat detail kecil tentang mereka, memuji dengan tulus tanpa berlebihan, atau memberi ruang agar mereka bisa menjadi dirinya sendiri tanpa takut dihakimi. Itu semua menciptakan rasa nyaman yang membuat orang tak ingin kehilangan Anda. Namun, tentu saja tidak semua orang akan memprioritaskan kita. Ada kalanya kita sudah berbuat baik, tapi tetap saja diabaikan. Situasi seperti ini penting untuk kita sadari sejak awal, supaya tidak terjebak dalam kekecewaan. Kuncinya adalah memilah. Fokuslah pada mereka yang memang layak diberi energi, bukan pada orang yang hanya mau menerima tanpa pernah peduli. Dengan begitu, Anda tidak hanya berharap diprioritaskan, tapi juga memilih dengan bijak siapa yang pantas memberi prioritas pada Anda. Ada juga satu rahasia kecil yang jarang orang pahami. Menjadi pribadi yang menyenangkan itu penting. Orang tidak akan memprioritaskan seseorang yang selalu membawa energi negatif, mengeluh tanpa henti, atau merendahkan orang lain. Sebaliknya, orang cenderung mencari sosok yang membawa semangat, menghadirkan tawa, atau setidaknya menenangkan. Ini bukan berarti Anda harus pura-pura bahagia terus, tapi belajar menyeimbangkan emosi agar tidak selalu menularkan aura buruk. Energi kita menular, dan orang akan lebih memilih menghabiskan waktunya dengan mereka yang membuat hidup terasa lebih ringan. Selain itu, jangan pernah remehkan kekuatan rasa hormat. Ketika Anda menghargai waktu orang lain, mereka pun akan menghargai waktu Anda. Misalnya, jika Anda tidak suka menunggu lama, maka jangan biarkan orang lain menunggu lama karena kebiasaan Anda datang terlambat. Prinsip sederhana ini sebenarnya sering menentukan apakah seseorang layak diprioritaskan atau tidak. Orang yang menghormati orang lain akan mendapat penghormatan balik, dan dari penghormatan lahirlah prioritas. Tidak kalah pentingnya, untuk diprioritaskan orang lain, Anda harus belajar mengelola emosi. Orang yang mudah tersulut, gampang marah, atau sulit dikendalikan biasanya membuat orang malas berurusan dengannya. Sementara itu, orang yang tenang, mampu mengendalikan diri, dan tetap bijak dalam menghadapi situasi sulit akan lebih dihormati. Orang merasa lebih aman berada di dekat mereka, sehingga secara otomatis mereka mendapat posisi penting. Jika kita bicara lebih dalam, diprioritaskan orang lain sebenarnya erat kaitannya dengan nilai tukar sosial. Kita sering mendengar istilah networking atau membangun relasi. Orang yang punya jaringan luas biasanya lebih diprioritaskan karena dianggap memiliki pengaruh atau manfaat lebih besar. Namun, manfaat itu bukan semata soal materi. Bisa saja manfaatnya berupa wawasan, ketenangan, atau bahkan ketulusan. Itulah sebabnya memperkaya diri bukan hanya soal keahlian teknis, tapi juga bagaimana membangun kualitas pribadi yang membuat orang ingin mendekat. Di dunia yang serba cepat ini, orang seringkali hanya akan meluangkan waktu untuk hal-hal yang dianggap penting. Maka, jika Anda ingin diprioritaskan, jadilah sesuatu yang penting. Pertanyaannya, penting bagi siapa? Jawabannya bisa berbeda-beda. Bagi sahabat, mungkin Anda penting karena selalu ada mendengarkan. Bagi rekan kerja, mungkin Anda penting karena solusi yang Anda berikan. Bagi keluarga, mungkin Anda penting karena kehangatan yang Anda ciptakan. Tidak ada satu definisi tunggal, tapi semuanya kembali ke satu hal, nilai yang Anda berikan. Namun ada pula sisi lain yang tidak boleh diabaikan. Seni untuk tidak terlalu bergantung pada validasi orang lain. Kadang kita terlalu sibuk ingin diprioritaskan, sampai lupa bahwa yang terpenting justru memprioritaskan diri sendiri. Jika kita selalu mengejar pengakuan orang lain, kita akan terus merasa kurang. Tapi jika kita sudah memprioritaskan diri sendiri, orang lain akan melihat itu sebagai tanda bahwa kita layak dihargai. Justru dari sanalah lahir penghormatan yang sejati. Prioritas itu bukan sesuatu yang bisa dipaksa. Ia lahir secara alami dari kepercayaan, rasa aman, dan nilai yang Anda hadirkan. Jadi, kalau ada yang bertanya, bagaimana caranya agar orang lain lebih memprioritaskan kita? Jawabannya bukan dengan memohon, bukan dengan manipulasi, melainkan dengan memperbaiki diri, konsisten menunjukkan nilai, dan menjaga hubungan dengan tulus. Satu hal menarik yang jarang kita sadari adalah bahwa orang lebih mudah memprioritaskan mereka yang membawa kejelasan. Bayangkan Anda meminta bantuan kepada dua orang. Yang pertama selalu jelas, lugas, dan langsung menyampaikan maksudnya. Yang kedua bertele-tele, tidak jelas, bahkan sering berubah-ubah keputusannya. Secara alami, kita lebih memilih orang pertama. Kenapa? Karena kita merasa energi kita tidak terbuang sia-sia. Inilah alasan mengapa kejelasan itu bernilai tinggi. Semakin Anda bisa menjelaskan siapa diri Anda, apa yang Anda inginkan, dan bagaimana orang bisa berinteraksi dengan Anda,
semakin besar peluang Anda untuk diprioritaskan. Selain kejelasan, ada hal kecil namun berdampak besar, yaitu ketulusan dalam memberi apresiasi. Banyak orang menganggap sepele ucapan terima kasih. Padahal, kata sederhana itu bisa menempatkan Anda di posisi yang istimewa. Saat Anda berterima kasih dengan tulus, orang merasa usahanya dihargai. Apalagi kalau Anda bisa menyebutkan detail. Misalnya, terima kasih ya, kamu benar-benar meluangkan waktu untuk bantu saya meski kamu sibuk. Ucapan semacam itu lebih membekas ketimbang sekedar makasih. Akibatnya, orang akan merasa punya ikatan emosional dengan Anda. Dan pada saat berikutnya, mereka tidak akan ragu untuk memprioritaskan Anda. Selain itu, jangan lupa bahwa orang lebih menghargai mereka yang tahu caranya menjaga rahasia. Ketika seseorang berbagi hal pribadi kepada Anda, itu tanda bahwa ia mempercayai Anda. Jika Anda menjaga amanah itu, percayaan tumbuh semakin kuat. Dari situ, mereka akan menempatkan Anda sebagai sosok yang bisa diandalkan. Sebaliknya, sekali saja Anda menyalahgunakan kepercayaan itu, orang akan segera menarik prioritasnya dari Anda. Jadi, bisa dipercaya bukan hanya soal apa yang terlihat, tapi juga apa yang tersembunyi. Lalu ada hal lain yang sangat penting, kehadiran. Terkadang orang tidak butuh nasihat, tidak butuh solusi, hanya butuh ditemani. Dan ketika Anda hadir di saat orang lain benar-benar membutuhkan, meskipun Anda tidak melakukan apa-apa, kehadiran itu bisa menjadi alasan orang menempatkan Anda di prioritas utama. Banyak orang bisa hadir di saat senang, tapi hanya sedikit yang benar-benar hadir di saat sulit. Itulah yang membedakan posisi kita di hati seseorang. Kalau kita lihat lebih luas, diprioritaskan juga ada kaitannya dengan integritas. Orang dengan integritas tidak selalu yang paling populer, tapi mereka yang paling dipercaya. Integritas adalah kesesuaian antara ucapan dan tindakan. Saat Anda berkata A, Anda melakukan A. Ketika Anda berjanji, Anda menepati. Mungkin terlihat sederhana, tapi integritas adalah hal langka di dunia modern. Justru karena langka, orang yang memilikinya akan otomatis lebih diprioritaskan, karena orang tahu mereka tidak perlu khawatir akan dikhianati. Ada juga unsur respek terhadap diri sendiri. Jika Anda membiarkan orang memperlakukan Anda semaunya, Anda mengirim pesan bahwa Anda tidak pantas dihargai. Padahal, orang lain akan menilai kita sesuai standar yang kita tetapkan. Jadi, kalau Anda ingin diprioritaskan, jangan takut berkata tidak ketika memang tidak mampu. Jangan takut menolak ketika sesuatu tidak sesuai nilai Anda. Menetapkan batasan bukanlah sikap egois, tapi justru cara menunjukkan harga diri. Menariknya, semakin Anda belajar memprioritaskan diri sendiri, semakin orang lain juga akan memprioritaskan Anda. Misalnya, ketika Anda menjaga kesehatan, orang melihat Anda disiplin. Ketika Anda mengelola waktu dengan baik, orang akan berusaha menyesuaikan diri dengan jadwal Anda. Sebaliknya, jika Anda selalu mengorbankan diri tanpa batas, orang akan menganggap itu hal biasa. Maka belajar berkata, saya perlu waktu untuk diri saya sendiri, adalah langkah penting agar orang lain pun belajar menghargai Anda. Hal lain yang juga menentukan adalah keahlian atau kapasitas. Orang cenderung memprioritaskan mereka yang bisa diandalkan dalam bidang tertentu. Jika Anda ahli dalam menyelesaikan masalah, wajar kalau orang akan mencari Anda lebih dulu. Tetapi hati-hati, jangan biarkan diri Anda dimanfaatkan. Bedakan antara dihargai karena keahlian dan dimanfaatkan karena Anda tidak bisa menolak. Caranya, tetap selektif dalam memberi sambil menjaga kualitas diri agar tidak berhenti berkembang. Tak kalah penting, sikap rendah hati. Banyak orang mengira untuk diprioritaskan, kita harus selalu menunjukkan betapa hebatnya diri kita. Padahal, orang lebih mudah mendekat pada mereka yang rendah hati, yang tidak merasa paling benar dan yang mau belajar dari orang lain. Rendah hati membuat orang merasa nyaman, tidak terancam, dan pada akhirnya lebih rela mendahulukan kita. Sikap ini kontras dengan arogansi yang justru membuat orang menjauh. Mari kita bicara soal waktu. Waktu adalah aset paling berharga dalam hidup, dan siapa yang kita beri waktu, disitulah prioritas kita. Begitu juga sebaliknya. Jika ada orang yang selalu meluangkan waktu untuk Anda, artinya Anda berada di prioritas mereka. Maka untuk membuat orang lain melakukan hal yang sama, Anda juga perlu memberi waktu pada mereka. Tidak harus lama, tapi berkualitas. Percakapan 15 menit yang tulus bisa lebih berharga daripada berjam-jam kebersamaan yang penuh distraksi. Ada satu hal lagi yang sering menentukan, bagaimana kita menghadapi konflik. Orang yang menghadapi konflik dengan dewasa, tidak meledak-ledak, tidak menyalahkan, tapi mencari solusi, biasanya akan lebih dihormati.
orang merasa aman berada di sekelilingnya. Sebaliknya, mereka yang selalu membawa drama, marah-marah tanpa arah, atau menyebar gosip, perlahan-lahan akan ditinggalkan. Pada akhirnya, prioritas tidak hanya soal kebaikan, tapi juga bagaimana kita menghadapi situasi sulit. Dan jangan lupakan satu prinsip sederhana, keberanian untuk menjadi diri sendiri. Orang seringkali terjebak dalam kepura-puraan hanya supaya disukai. Padahal, kepura-puraan membuat kita lelah, dan akhirnya ketahuan juga. Sebaliknya, ketika Anda jujur pada diri sendiri, hidup sesuai nilai Anda, orang akan melihat itu sebagai keaslian. Dan manusia selalu menghargai yang asli dibanding yang palsu. Keaslian adalah magnet kuat yang membuat orang menempatkan Anda lebih dulu dalam daftar mereka. Menjadi seseorang yang diprioritaskan sebenarnya tidak selalu berkaitan dengan apa yang kita miliki, tapi lebih kepada bagaimana kita membuat orang lain merasa ketika bersama kita. Ada orang yang hartanya melimpah, tapi tidak pernah benar-benar diprioritaskan karena kehadirannya tidak membawa rasa nyaman. Sebaliknya, ada orang sederhana yang justru selalu diingat dan didahulukan karena mampu menghadirkan ketulusan dan rasa aman. Jadi, jangan salah kaprah dengan berpikir bahwa untuk diprioritaskan kita harus kaya, populer, atau punya jabatan tinggi. Itu mungkin membantu, tapi bukan penentu utama. Coba ingat pengalaman pribadi Anda. Pernahkah Anda lebih memilih bertemu dengan seseorang yang sederhana tapi tulus daripada dengan seseorang yang serba mewah namun penuh kepura-puraan? Itulah buktinya bahwa hati manusia lebih memilih koneksi emosional dibanding sekadar atribut luar. Jadi, semakin kita jujur, tulus, dan konsisten, semakin besar peluang kita menjadi prioritas. Ada satu kunci lagi yang sangat penting. Jangan menjadi orang yang merepotkan. Kedengarannya sepele, tapi ini sangat berpengaruh. Orang akan cenderung menjauh dari mereka yang selalu membawa masalah, selalu menuntut, atau tidak pernah puas. Sebaliknya, orang lebih tertarik pada mereka yang solutif, yang bisa memudahkan, bukan mempersulit. Maka, jika Anda ingin diprioritaskan, cobalah hadir sebagai orang yang ringan, yang ketika ada Anda, hidup jadi terasa lebih mudah, bukan lebih ribet. Selain itu, orang akan lebih memprioritaskan Anda kalau mereka merasa ada timbal balik yang sehat. Hubungan apapun, baik persahabatan, pekerjaan, maupun keluarga, pada dasarnya adalah pertukaran. Kalau hanya satu pihak yang selalu memberi, lama-lama hubungan akan timpang. Maka, jangan hanya fokus untuk menerima perhatian, tapi juga berikan perhatian. Jangan hanya menuntut waktu, tapi juga sisihkan waktu untuk orang lain. Prinsip sederhana ini menjaga keseimbangan sehingga prioritas datang dengan sendirinya. Ada juga kaitannya dengan sikap disiplin. Orang yang disiplin biasanya lebih diprioritaskan karena mereka dianggap serius. Disiplin di sini bukan cuma soal waktu, tapi juga soal konsistensi. Misalnya, disiplin menjaga ucapan, disiplin menjaga etika, disiplin dalam merawat hubungan. Orang yang tidak disiplin cenderung dianggap remeh karena ucapannya tidak sejalan dengan tindakannya. Maka, kalau ingin lebih diprioritaskan, latihlah diri untuk konsisten dalam hal-hal kecil. Satu hal yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita memperlakukan orang-orang yang sering diabaikan. Orang bisa melihat cara kita memperlakukan mereka yang tidak bisa memberi kita apa-apa. Kalau kita tetap menghormati, tetap sopan, dan tidak meremehkan, itu menunjukkan kualitas diri. Orang lain akan menilai kita dari situ, dan tanpa disadari, mereka lebih menghargai kita. Sebaliknya, kalau kita hanya baik pada orang yang menguntungkan, cepat atau lambat, orang akan menyadari kepura-puraan itu dan menjauh. Perlu juga diingat bahwa untuk diprioritaskan, kita tidak boleh bergantung pada pencitraan. Pencitraan bisa menipu, tapi hanya sebentar. Cepat atau lambat, karakter asli akan terlihat. Kalau kita terlalu sibuk menjaga pencitraan, kita akan lelah sendiri. Lebih baik bangun karakter yang benar-benar kuat, karena karakter akan bertahan lama. Orang akan memprioritaskan karakter, bukan pencitraan. Hal lain yang juga membuat orang memprioritaskan kita adalah ketika kita bisa menjadi sumber inspirasi. Inspirasi di sini bukan berarti harus menjadi motivator terkenal, tapi bisa berupa hal kecil yang membuat orang lain termotivasi. Misalnya,
gaya hidup sederhana tapi penuh makna, atau sikap sabar di tengah masalah. Orang yang menginspirasi biasanya lebih mudah diingat dan diberi tempat istimewa dalam hati orang lain. Jadi, jangan meremehkan kemampuan menghadirkan senyum, karena seringkali itulah yang membuat Anda jadi prioritas. Dan ada hal besar yang kadang kita lupakan. Keberanian untuk konsisten memilih jalan sendiri. Orang akan memprioritaskan Anda ketika mereka melihat Anda punya prinsip yang jelas. Mungkin tidak semua orang setuju, tapi mereka akan menghargai keteguhan itu. Dunia penuh dengan orang yang mudah terombang-ambing, sehingga ketika ada seseorang yang berdiri tegak dengan pendiriannya, otomatis orang menaruh hormat. Dari hormat, lahirlah prioritas. Di sisi lain, jangan lupa bahwa menjadi prioritas tidak berarti Anda harus menyenangkan semua orang. Justru, kalau Anda berusaha menyenangkan semua orang, hasilnya Anda tidak akan benar-benar diprioritaskan oleh siapapun. Lebih baik, fokus pada lingkaran orang yang benar-benar penting, yang memang layak Anda jaga hubungannya. Dengan begitu, energi Anda tidak habis untuk orang yang tidak peduli, dan Anda bisa memberi kualitas terbaik untuk mereka yang peduli. Akhirnya, mari kita sadari satu hal penting. Diprioritaskan bukan tujuan akhir, tapi hasil dari bagaimana kita menjalani hidup. Kalau kita sibuk mengejar prioritas, kita akan kecewa. Tapi kalau kita sibuk menjadi pribadi yang tulus, bisa dipercaya, rendah hati, dan konsisten, prioritas itu akan datang dengan sendirinya. Orang tidak akan bisa mengabaikan Anda kalau Anda punya nilai nyata. Menariknya, jika kita perhatikan, orang-orang yang selalu diprioritaskan bukanlah mereka yang paling ribut menuntut perhatian. Justru mereka yang tenang, tidak banyak bicara, tapi tindakannya nyata. Ada ketenangan tertentu yang membuat orang lain merasa nyaman, dan rasa nyaman itu membuat kita enggan menunda mereka. Pernahkah Anda merasa lebih rela mendahulukan seseorang hanya karena sikapnya menenangkan hati? Itu adalah bukti bahwa energi seseorang bisa mempengaruhi bagaimana ia diperlakukan. Kalau begitu, bagaimana caranya menumbuhkan ketenangan itu? Salah satunya adalah dengan menerima diri apa adanya. Orang yang damai dengan dirinya tidak merasa perlu membuktikan apa-apa. Ia tidak sibuk membandingkan hidupnya dengan orang lain. Ia tidak mudah terpicu untuk membalas setiap kritik. Sikap menerima diri ini menular pada interaksi, sehingga orang merasa lebih rileks saat bersamanya. Dan ketika orang sudah merasa rileks, otomatis mereka akan lebih memprioritaskan kita. Selain ketenangan, ada juga unsur keberanian. Bukan berarti Anda harus selalu tampil heroik, tapi keberanian untuk berkata jujur, keberanian untuk mengambil keputusan, dan keberanian untuk berdiri di atas prinsip sangat dihargai. Banyak orang menghindari konflik dengan memilih diam, padahal kadang yang dibutuhkan adalah kejujuran. Orang yang berani biasanya dianggap bisa diandalkan. Ketika ada masalah, mereka tahu siapa yang harus dihubungi. Dari sanalah lahir prioritas. Namun penting juga untuk diingat bahwa keberanian tanpa empati bisa menjadi bumerang. Orang akan menjauh jika keberanian Anda hanya berupa sikap keras kepala atau selalu ingin menang sendiri. Maka keberanian yang membuat Anda diprioritaskan adalah keberanian yang berpadu dengan hati, yang mampu menegakkan kebenaran tanpa merendahkan orang lain. Inilah perpaduan yang jarang ditemukan, dan justru karena langka, mereka yang memilikinya akan selalu didahulukan. Ada hal lain yang kadang luput kita pikirkan. Kemampuan menghargai perbedaan. Di dunia yang penuh dengan ragam pandangan, orang seringkali hanya ingin berhubungan dengan mereka yang sepemikiran. Tapi orang yang mampu menerima perbedaan tanpa menghakimi, biasanya jauh lebih dihargai. Mereka dianggap lebih dewasa, lebih bijak, dan lebih aman untuk diajak berdiskusi. Itulah sebabnya orang dengan pikiran terbuka biasanya lebih diprioritaskan, karena orang merasa tidak takut dihakimi saat bersamanya. Kalau berbicara soal prioritas, kita juga perlu mengingat bahwa manusia punya memori emosional. Artinya, apa yang kita lakukan hari ini bisa membekas lama di hati orang lain. Jika Anda pernah membantu seseorang di masa sulit, bisa jadi bertahun-tahun kemudian ia tetap mengingat dan menempatkan Anda di urutan utama ketika ia punya kesempatan. Itulah kekuatan kebaikan kecil. Kadang satu perbuatan sederhana bisa membuat kita diprioritaskan seumur hidup. Selain itu, jangan lupakan pentingnya menjadi pribadi yang konsisten memperbaiki diri. Orang lebih menghargai mereka yang mau belajar daripada yang merasa sudah tahu segalanya. Ketika Anda terbuka menerima masukan dan mau berkembang, orang akan merasa Anda punya masa depan yang baik. Secara naluri,
manusia cenderung mendukung mereka yang bergerak maju. Jadi, semakin Anda bertumbuh, semakin besar kemungkinan orang menempatkan Anda di prioritas. Di sisi lain, ada juga peran dari kemampuan berkomunikasi. Orang yang komunikasinya jelas, hangat, dan tidak menyinggung perasaan orang lain, biasanya lebih mudah diprioritaskan. Komunikasi bukan hanya soal kata-kata, tapi juga nada, ekspresi wajah, bahkan bahasa tubuh. Seseorang yang mampu menyampaikan kritik dengan cara yang membangun, misalnya, akan lebih dihargai daripada orang yang hanya menyalahkan. Komunikasi yang baik membuat hubungan lebih sehat, dan hubungan sehat selalu menghasilkan prioritas. Kalau kita tarik ke lingkup keluarga, prioritas juga sangat terlihat. Anak-anak yang merasa didengar oleh orang tuanya akan lebih menghargai mereka. Pasangan yang merasa dihargai akan lebih setia. Sementara itu, keluarga yang hanya sibuk dengan dirinya sendiri perlahan akan kehilangan tempat di hati. Jadi untuk diprioritaskan di lingkaran terdekat, mulailah dengan hal sederhana. Hadir sepenuh hati. Letakkan gawai sejenak, tatap mata mereka, dengarkan ceritanya. Itu jauh lebih berharga daripada 1000 nasihat yang diucapkan sambil setengah hati. Lalu bagaimana dengan dunia pertemanan? Dalam pertemanan, orang akan memprioritaskan mereka yang bisa dipercaya di balik layar. Teman yang hanya ada di pesta, tapi menghilang ketika masalah datang, biasanya tidak pernah jadi prioritas. Sebaliknya, teman yang mungkin jarang terlihat, tapi selalu hadir ketika dibutuhkan, akan disimpan di tempat paling istimewa. Jadi bukan soal seberapa sering Anda bersama, tapi seberapa dalam kehadiran Anda ketika benar-benar dibutuhkan. Satu hal yang perlu diingat juga, bahwa tidak semua orang akan memprioritaskan kita, dan itu tidak masalah. Kita tidak mungkin jadi prioritas untuk semua orang. Justru itu mengajarkan kita untuk fokus pada orang yang memang penting. Kalau Anda berusaha diprioritaskan oleh semua orang, Anda hanya akan lelah. Tapi kalau Anda selektif, Anda akan menemukan lingkaran kecil yang benar-benar tulus, dan dari lingkaran kecil itu, Anda akan merasakan kualitas hubungan yang jauh lebih bernilai. Akhirnya, diprioritaskan itu bukan soal posisi, tapi soal makna. Kita tidak perlu menjadi orang paling hebat untuk mendapat prioritas. Cukup jadi seseorang yang tulus, bisa dipercaya, konsisten, rendah hati, dan penuh empati. Dengan itu saja, orang akan melihat kita berbeda. Mereka akan merasa lebih aman bersama kita, lebih tenang, dan lebih dihargai. Dan dari semua perasaan itu, prioritas lahir dengan sendirinya, tanpa harus diminta. Ketika seseorang sudah sampai pada titik di mana orang lain memprioritaskan dirinya, biasanya hal itu lahir dari konsistensi dalam membangun citra diri yang kuat dan sikap yang benar-benar bisa diandalkan. Orang-orang tidak akan begitu saja memberi prioritas pada seseorang jika tidak ada hal yang membuat mereka merasa nyaman, aman, atau terinspirasi. Inilah sebabnya mengapa membangun reputasi yang baik menjadi sesuatu yang tak ternilai. Reputasi bukan hanya tentang apa yang terlihat di luar, tetapi lebih kepada apa yang dirasakan orang lain ketika berhubungan dengan kita. Ketika kehadiran kita membawa rasa tenang, optimisme, dan solusi, orang-orang otomatis akan mengingat kita lebih dulu ketika mereka membutuhkan sesuatu. Prioritas itu datang sebagai buah dari kualitas yang kita rawat sehari-hari. Dalam dunia kerja misalnya, seseorang yang selalu menyelesaikan tugas tepat waktu, tidak banyak alasan, dan selalu memberikan hasil terbaik tanpa harus diingatkan, akan lebih mudah mendapatkan prioritas dari atasan atau rekan kerja. Mereka tahu bahwa jika ada proyek penting, orang ini adalah pilihan yang paling aman. Sebaliknya, jika kita dikenal suka menunda-nunda, hasilnya setengah-setengah, atau sulit dihubungi, kecil kemungkinan kita akan diprioritaskan. Semua itu bukan masalah nasib, melainkan soal bagaimana kita membangun pola kerja dan kebiasaan. Di luar dunia kerja pun prinsip ini tetap berlaku. Dalam lingkup pertemanan misalnya, seseorang yang selalu hadir ketika dibutuhkan, bukan hanya saat senang tapi juga ketika sulit, akan lebih dihargai. Teman-teman akan menempatkannya dalam lingkaran terdekat karena tahu ia bukan tipe yang meninggalkan saat keadaan sulit. Hal lain yang membuat orang lain memprioritaskan kita adalah konsistensi dalam ucapan dan tindakan. Banyak orang pandai berbicara, tetapi tidak semuanya bisa menjaga agar tindakannya selaras dengan ucapannya. Orang yang konsisten antara kata dan perbuatan biasanya lebih dihormati karena mereka dianggap tulus dan dapat dipercaya. Misalnya, jika kita berjanji akan membantu, lalu benar-benar hadir untuk membantu, orang akan menaruh respek. Sekali dua kali mungkin terlihat sepele, tetapi ketika hal ini berulang, orang akan melihatnya sebagai karakter, bukan sekedar kebetulan. Karakter inilah yang membuat kita diprioritaskan. Selain itu, empati juga punya peran besar.
Orang-orang cenderung memprioritaskan mereka yang bisa memahami perasaan, mendengarkan tanpa menghakimi, dan memberi dukungan di saat yang tepat. Empati bukan berarti kita harus selalu setuju dengan semua orang, tetapi lebih kepada bagaimana kita bisa hadir sebagai manusia yang peduli. Kadang-kadang orang tidak butuh solusi, mereka hanya butuh didengarkan. Ketika kita bisa menjadi pendengar yang baik, kehadiran kita akan dicari lebih dulu dibandingkan orang lain. Itulah yang membuat kita masuk ke daftar prioritas mereka. Namun, ada juga hal yang perlu dipahami, bahwa agar orang lain memprioritaskan kita, kita sendiri harus berani memprioritaskan diri. Artinya, kita harus tahu batasan, tahu apa yang kita mau, dan tahu bagaimana memperlakukan diri dengan benar. Orang lain tidak akan pernah memberi prioritas pada seseorang yang bahkan tidak bisa menghargai dirinya sendiri. Jika kita selalu menempatkan diri di posisi rendah, meremehkan kemampuan sendiri, atau tidak berani bersuara ketika dibutuhkan, maka orang lain akan cenderung menempatkan kita di tempat yang sama. Justru dengan memberi penghargaan pada diri sendiri, menetapkan standar dan berani menjaga prinsip, orang lain akan tahu bahwa kita layak mendapat posisi penting dalam kehidupan mereka. Ketika membicarakan tentang prioritas, ada kaitannya juga dengan nilai. Orang akan memprioritaskan kita ketika mereka merasa ada nilai yang tidak bisa mereka dapatkan dari orang lain. Nilai ini bisa berupa integritas, keahlian khusus, sikap positif, atau bahkan cara sederhana kita dalam memperlakukan orang lain. Misalnya, seseorang yang memiliki kemampuan unik dalam menyelesaikan masalah teknis akan selalu diprioritaskan dalam tim kerja. Atau, seseorang yang selalu bisa menjaga rahasia akan lebih dipilih untuk dipercaya dibandingkan orang yang sering membicarakan keburukan orang lain. Nilai-nilai semacam ini yang membuat posisi kita berbeda. Kuncinya adalah bagaimana kita bisa menjaga keaslian diri tanpa harus menjadi orang lain. Tidak ada gunanya berpura-pura hanya agar diprioritaskan, karena itu tidak akan bertahan lama. Orang bisa merasakan kepalsuan, cepat atau lambat. Justru dengan menjadi diri sendiri, namun dalam versi terbaik yang terus berkembang, orang lain akan melihat ketulusan itu dan menghargainya. Itulah yang pada akhirnya membuat prioritas datang dengan sendirinya. Apabila kita mampu menggabungkan semua aspek ini, kedisiplinan, konsistensi, empati, nilai, dan penghargaan terhadap diri sendiri, maka prioritas dari orang lain bukan lagi sesuatu yang perlu dikejar, melainkan akan datang sebagai hasil alami. Orang akan datang sendiri, menawarkan kerjasama, mengundang kita ke lingkaran mereka, atau mengandalkan kita dalam momen penting. Dan ketika itu terjadi, artinya kita telah berhasil membuktikan bahwa diri ini memang pantas ditempatkan di atas, bukan karena kita meminta, tetapi karena memang sudah sepantasnya.